Baik, jadi materi kita sudah sampai teorema Green ya. Sehingga untuk malam ini kita akan coba melihat variasi-variasi soal dari materi bebas lintasan ya, integral bebas lintasan dan teorema Green. Tujuannya itu supaya adik-adik semakin memahami bagaimana cara kerja kalkulus vektor ya, terutama bisa membedakan berbagai kasus ya, di sini mulai dari integral garis medan skalar, integral garis medan vektor dengan parameterisasi, nah lalu integral garis bebas lintasan, teorema dasar kalkulus, dan juga teorema Green untuk integral jika diberikan C-nya lintasan tertutup berorientasi positif. Ya, terutama untuk teorema Green yang perlu kita kenali adalah penyelesaian integral garis dengan menggunakan integral lipat 2. Jadi teorema Green berbicara kaitan integral garis dengan integral lipat 2. Sehingga nanti kemungkinan besar teorema ini memang harus mempermudah perhitungan. Misal yang tadinya di integral garis perhitungannya ada beberapa kali ya. Nah, dengan menggunakan integral lipat, prinsip teorema Green, maka perhitungannya cukup sekali saja ya. Jadi, pegang prinsip teorema Green ini untuk mempermudah perhitungan ya, supaya perhitungannya tidak berkali-kali ya. Kalau integral garis berkali-kali, teorema Green cukup satu kali saja integral lipat hitungannya ya. Baik, nah ini saya sampaikan ringkasan ya. Untuk integral garis bebas lintasan itu artinya nilai integralnya tidak bergantung bentuk lintasan. Ya, jadi lintasannya mau lurus, lintasannya mau berbelok dulu, atau lintasannya mau bentuk apapun, energi atau usaha yang dihasilkan adalah sama, ya. Sehingga di sini yang paling penting adik-adik memperhatikan bahwa lintasan C-nya menghubungkan titik awal A ke titik akhir B ya. Sehingga memang untuk lintasannya di sini betul-betul tidak kita perhatikan bentuknya ya. Jadi luka-likunya pun di sini ya tidak perlu mendapat eh, perhatian ya. Nah, jadi kalau seandainya kita punya tiga lintasan yang berbeda, asalkan menghubungkan titik awal yang sama, ya besar energinya atau integral garis yang dihasilkan akan bernilai sama. Nah, sehingga jika kita pandang nih dari titik A ke titik B misalkan ya, nih dari titik A ke titik B kita punya C1. Nah, balik lagi dari titik B ke titik A kita punya C2. Maka kalau ini sifatnya bebas lintasan, integral C1 itu akan sama dengan integral minus integral C2 ya. Kenapa minus? Nah, karena berlawanan. Ya, dia berlawanan di situ. Nah, nah, dalam artian di sini, oke, kalau kita pandang C-nya lintasan tutup, C1 sampai C2 ya. Jadi kan tertutup nih. Oke, karena kan A ke B lewat C1, B kembali lagi ke A lewat C2. Jadinya C1 tambah C2 jadi lintasan tutup C. Nah, kalau kita hitung lintasan tutupnya, maka di sini integral C1 tambah integral C2. Nah, C1 ini kan minus C2, atau C2-nya minus C1. Maka, kalau integral C1 minus integral C2, berarti
min plus hasilnya jadi 0 ya. Nah, dengan demikian, kalau integralnya bebas lintasan, ya, maka untuk C-nya lintasan tutup, nilainya adalah 0. Ya. Nah, hal ini dipenuhi oleh siapa? Dipenuhi oleh suatu medan vektor yang curl F-nya sama dengan 0. Atau dalam artian F-nya adalah konservatif. Kalau F-nya konservatif, maka ada fungsi skalar F kecil yang memenuhi medan vektor F sama dengan nabla F kecil. Dengan demikian, integral bebas lintasan itu terjadi jika dan hanya jika F-nya konservatif. Sehingga kita bisa menentukan nilai F kecil. Dengan demikian, penyelesaian dari integral bebas lintasan akan digunakan teorema dasar kalkulus integral garis. Ya, di mana kita cukup menemukan F kecil dievaluasi di titik akhir, dikurangi dievaluasi di titik awal. Inilah bentuk dari penyelesaian integral garis bebas lintasan. Ya, seperti itu. Baik ya, itu ringkasannya. Sudah saya sampaikan materi yang kemarin. Nah, yang kedua, teorema Green ya. Nih, oke. Nah, untuk teorema Green, yang perlu adik-adik perhatikan adalah syarat berlakunya teorema Green, kita punya lintasan tutup berorientasi positif. Ya, jadi perhatikan itu. Lintasan tutup berorientasi positif, maka teorema Green di sini berlaku sehingga integral CF dot dr, nah di sini C-nya ada O-nya ya, karena C-nya lintasan tutup. Jadi integralnya di sini ada O-nya. Nah, integral CF dot dr dihitung dengan menggunakan integral lipat 2. Nah, jadi kita hitung integral lipat terhadap daerah D. Daerah D yang mana? Daerah D itu adalah daerah yang ada di tengah-tengah lintasan C. Jadi kalau lintasan C-nya di situ berorientasi positif ya, tertutup berorientasi positif, nah maka daerah tengah yang dilingkupi oleh lintasan C adalah daerah D. Jadi integral CF dot dr adalah integral lipat 2 terhadap daerah D do N do X min do M do Y dA. Ya, ini untuk teorema Green. Nah, aplikasi teorema Green kemarin ada 2 ya. Jadi untuk teorema Green, integral garisnya dihitung melalui integral lipat. Jadi cuma 1 kali hitung. Asalkan tahu daerah D-nya ya. Nah, daerah D-nya bagaimana? Kan kembali lagi ke integral lipat 2. Daerah kalau persegi panjang ya berarti daerah D-nya X-nya konstan, Y-nya konstan. Kalau daerah D-nya bukan persegi panjang berarti nyatakan tipe 1 atau tipe 2 ya. Kembali ke penyelesaian integral lipat 2. Nah, aplikasi dari teorema Green kemarin ada 2 ya. Ada menghitung flux, ada menghitung sirkulasi. Ya, menghitung flux F dan menghitung sirkulasi. Kalau flux itu F dot NDS, yang artinya banyaknya fluida yang meninggalkan daerah D dengan cara melewati lintasan C. Ya, jadi dia tertarik oleh N, jadi dia lolos dari lintasan C. Maka di sini adalah F dot NDS. Di mana untuk flux, ya ini adalah flux F. Ya, di mana untuk flux F, perhitungan integral garisnya menggunakan prinsip divergensi. Jadi flux F itu integral garis F dot N yang kita hitung melalui integral lipat dari divergensi F. Apa divergensi F? Nah, karena teorema Green ini berlaku di R2 ya. Jadi adik-adik teorema Green ini berlaku di R2. Sehingga bentuk medan vektornya adalah M, N. Divergensinya berarti do M do X plus do N do Y dA. Ya, jadi ini
Flux F dihitung dengan integral lipat divergensi, sedangkan sirkulasi F itu sama seperti F dot dr ya. Nah, ini kan F dot ds itu sama dengan F dot dr sebenarnya. Ya. Nah, maka untuk sirkulasi F dot T yang dihitung integral lipatnya adalah do n do x min do m do y dA. Ya, sama seperti integral F dot dr, sama seperti ini ya. Jadi menghitung sirkulasi itu artinya menghitung energi atau usaha kerja yang dilakukan untuk mengelilingi C. Ya, itu sama aja dengan menghitung sirkulasi. Nah, jadi integral lipat D do N do X min do M do Y atau bentuk ini adalah curl F dot K. Kenapa bisa curl F dot K? Untuk medan vektor di bidang kan curlnya adalah searah sumbu Z ya. Jadi dia 00 do N do X min do M do Y. Nah, kalau didotkan dengan K atau vektor 001, nah maka ini kalau F dot K jadinya adalah komponen dari do N do X min do M do Y-nya. Ya, seperti itu. Oke, ini ya rangkumannya. Untuk integral bebas lintasan, kita pakai teorema dasar kalkulus. Membuktikan konservatif, mencari F kecil, jadi nanti nilai F kecil yang menentukan nilai integral garisnya, teorema Green, ya, menghitung usaha atau kerja, lalu menghitung flux, ya, dan menghitung sirkulasi. Oke, kita lihat ya beberapa soalnya. Nah, oke, periksa apakah medan vektor berikut konservatif. Oke, ini kan pengantar utama ke integral bebas lintasan ya. Periksa medan vektor konservatif berarti kita memeriksa nilai curl ya di sini. Nah, kalau konservatif, curlnya kan harus 0 ya. Nah, jika konservatif, baru cari F kecilnya. Oke, nah, untuk nomor A, ya, kita punya sama dengan medan vektornya 5X min 4YI, 3X plus 4YJ. Nah, kalau kita perhatikan, untuk medan vektor R2 kan sudah punya bentuk curl tertentu ya. Jadi kita tinggal lihat dari M dan N-nya. M-nya adalah 5X min 4Y. Dan N-nya adalah 3X plus 4Y. Maka do M do Y adalah min 4 ya. Do N do X ini 3. Nah, karena ini medan vektor di bidang, maka kan bentuk curl-nya itu sudah tertentu ya kalau R2. Kalau di R2 bentuk curl-nya itu adalah do N do X min do M do Y K. Waktu itu kita turunkan ya. Nah, curl-nya kan ini ya. Nah, kalau curl F itu 0, berarti di sini do N do X dan do M do Y harus sama. Tapi kenyataannya do M do X dan do N do X dan do M do Y-nya di sini beda. Jadi kalau kita hitung curl-nya, do N do X-nya 3, do M do Y-nya min 4. Nah, ini curl-nya adalah 7K atau curl-nya bentuknya 007 ya. Jadi di sini bukan vektor 0 untuk curl-nya. Sedangkan yang konservatif curl-nya harus 0 ya.
Jadi, karena curl F-nya di sini bukan vektor 0, maka F-nya tidak konservatif ya. Kalau tidak konservatif, ya berarti nanti eh, tidak ada F kecil dan juga integralnya tidak bebas lintasan ya, melainkan integralnya nanti bergantung lintasan kalau tidak konservatif ya. Oh, lurus dengan yang berbelok-belok energinya beda gitu ya. Kalau yang tidak konservatif. Ini tidak konservatif ya, soalnya tidak nol. Baik, untuk nomor ini jelas ya adik-adik ya. Kita lanjut ke nomor B ya. Nih, yang nomor B, medan vektor di R3. 3x kuadrat I, 6y kuadrat C, 9z kuadrat K ya. Oke. Nah, berarti kita kembali untuk membuktikan konservatif atau tidak, cek curl-nya ya. Cek rotasinya. Kalau curl-nya 0, nanti konservatif, baru cari F kecilnya. Kalau tidak konservatif, tidak perlu cari F kecil ya. Baik. Baik, coba. Sekarang kita cek dulu curl-nya. Nah, ini karena R3, tuh kalau R2 kan nih, kalau R2 kan kita punya formulasi ya untuk curl ya. Dan formulasinya pun gampang untuk dilihat. Nah, kalau R3, kita langsung saja hitung dari loss produknya saja ya. Saya tidak hafal formula per komponennya. Jadi, kita cek dari nabla cross F-nya saja. Langsung ya. IJK dodo X, dodo Y, dodo Z, 3X kuadrat, 6Y kuadrat, 9Z kuadrat ya. Untuk komponen I, berarti kita tutup dulu yang baris satu ya, yang komponen IJK-nya. Kemudian untuk menghitung komponen I, nah kita tutup lagi yang I. Berarti di sini dodo Y dari 9Z kuadrat, kita hitung determinannya ya. Nih, dodo Y 9Z kuadrat dikurangi dodo Z 6Y kuadrat. Oh, ya. Ini harusnya nanti menghasilkan 0 ya. Kan 0 nih. Dodo Y 9Z kuadrat 0 ya. Kan Z-nya konstan ya. Dodo Z 6Y kuadrat juga 0. Oke, sekarang yang J minus ya. Karena posisi J baris 1 kolom 2. Kalau ganjil gitu ya. Jadi minus kalau ganjil. Nah, ini cari lagi determinannya. Dodo X 9Z kuadrat min dodo Z 3X kuadrat ditambah K. Kalau K berarti tutup kolom 3. Nah, tutup kolom 3. Dodo X 6Y kuadrat min dodo Y 3X kuadrat.
Oke, kalau dilihat kan dihitung di sini semuanya nol ya. Betul? Turunan parsialnya. Nih, ini kan nol. Ini turunkan terhadap X juga nol. 3X kuadrat turunkan terhadap Z juga nol ya. 6Y kuadrat turunkan terhadap X nol. 3X kuadrat turunkan terhadap Y juga nol ya. Maka kita punya curlnya di sini nol ya. Jadi karena curlnya nol, jadi F-nya konservatif. Nah, kalau F konservatif, kalau F konservatif terdapat fungsi skalar F kecil ya. Nah, ini fungsi skalarnya 3 peubah yang memenuhi di sini titik 2 medan vektor F sama dengan nabla F ya. Maka nih medan vektornya kan 3X kuadrat, 6Y kuadrat, 9Z kuadrat. Nabla F-nya berisi do F do X, do F do Y, do F do Z. Nah ya, nah jadi apa yang kita peroleh di sini? 3 turunan parsial. Do F do X-nya 3X kuadrat, do F do Y-nya 6Y kuadrat, do F do Z-nya 9Z kuadrat ya. Baik. Nah, karena ini ada 3 turunan parsial, kita mencari F dari turunan parsialnya, berarti sebenarnya prosesnya integrasi ya. Tapi untuk integrasinya, cukup integralkan salah satu saja. Misal di sini kita pilih integralkan do F do X terhadap X ya. Maka Fx, YZ yang kita peroleh adalah integral 3x kuadrat dx, yaitu x pangkat 3 ditambah C sebagai konsekuensi dari integral tak tentu atau anti turunan, tapi di sini fungsinya 3 peubah X, Y, Z diintegralkan terhadap dx, maka Y dan Z-nya kita anggap konstan. Sehingga C di sini adalah fungsi atas YZ. Ya. Nah, bagaimana mencari CYZ-nya? Mencari CYZ berarti nanti fxyz yang kita peroleh ini kita turunkan terhadap Y maupun terhadap Z. Lalu kita samakan dengan do F do Y dan do F do Z yang diketahui ini. Ya. Nah, jadi setelah proses integrasi kita lakukan turunan ya. Turunkan fxyz terhadap Y. Jadi kita punya do F do Y. Nah, kalau turunkan terhadap Y berarti XZ kita anggap konstan ya. Jadi ini kalau diturunkan terhadap Y, X pangkat 3 jadi 0 ya. Hmm. X pangkat 3 jadi 0, sehingga turunannya adalah CY ya. Turunan parsial C terhadap Y saja. X pangkat 3 kan turunkan 0. Nah, ini kita samakan dengan yang diketahui di medan vektor konservatifnya ya, yaitu do F do Y itu 6Y kuadrat. Jadi CYYZ 6Y kuadrat di situ, maka CYZ kita integralkan terhadap Y ya. Integral 6Y kuadrat DY yaitu 2Y pangkat 3 plus K. Nah, ya. Ini plus K nih sebagai bentuk integral tentu kan.
Tapi K-nya apa? Karena ini fungsi Y dan Z, lalu diintegralkan terhadap Y, maka Z itu kan kita anggap konstan, sehingga K-nya di sini adalah KZ. Nah, C, Y, Z kita sudah punya. Maka fx, y, z-nya di sini adalah x pangkat 3 tambah 2y pangkat 3 tambah kz sekarang ya. Nah, kita akan cari kz. Gimana cari kz? Turunkan lagi terhadap z. Ya, turunkan fx, y, z terhadap z. Jadi kita punya do f do z. Nih, turunkan. Jadi ini sama dengan ke aksen z aja ya. Nah, ke aksen z itu turunan dari do f do z yang sama dengan 9z kuadrat ya. Nah, maka di sini sama dengan 9z kuadrat. Berapa kz-nya sekarang? Kita integralkan ya. Kz-nya adalah integral 9z kuadrat dz, yaitu 3z pangkat 3 plus k. Baru di sini k-nya adalah konstanta biasa. Dengan demikian, fungsi fx, yz yang kita peroleh adalah x pangkat 3 tambah 2y pangkat 3 tambah 3z pangkat 3 plus k. K-nya adalah konstanta biasa. Ya, seperti ini. Gimana? Jelas ya? Jadi, menentukan bagaimana F itu konservatif, lalu mencari F kecilnya, ini merupakan salah satu bentuk pendahuluan ke integral bebas lintasan. Ya, karena nanti di integral bebas lintasan kita akan memanfaatkan nilai F kecil di teorema dasar kalkulus integral garis. Ya, oke, sampai sini udah jelas ya? Lihatin kan masih bobok. Lihatin aja masih bobok. Oh, ke kamar lagi. Oh, nah, nggak ada. Aku bisa berisi. Oke, baik. Kita lihat di integral. Jadi, seperti ini prosesnya ya. Oke, sudah cukup jelas? Jelas tidak? Jelas, Bu. Nah, ya, jelas ya. Oke, rapi. Nah, coba sekarang. Tunjukkan bahwa integral garis berikut tidak bergantung lintasan atau bebas lintasannya. Kemudian hitung nilai integral tersebut. Oke. Nah, jadi kalau kita tarik rangkuman dari konsep tadi, integral bebas lintasan itu harus dibuktikan F-nya konservatif ya. F-nya konservatif, ini dibuktikan dengan curl. Nih, dibuktikan dengan curl. Lalu nanti untuk F konservatif, kita akan mencari fungsi skalarnya. Ya, fungsi skalar F dari F sama dengan nabla F. Nah, baru setelah F kecilnya ketemu, kita pakai teorema dasar kalkulus integral garis ya. Di mana nanti integral C F dot dr-nya kita cari dari hasil evaluasi nilai F. Ya, oke.
Nah, perlu kita definisikan dulu ya. Berarti ini bentuknya kan dx, berarti ini E pangkat X ini Y dx, maka ini M ya. Nah, ini M-nya. Nah, ini adalah N-nya ya. Jadi, kita definisikan, kenapa tulisan saya seperti ini? Jadi, kita bisa definisikan medan vektor F. Ini medan vektor di bidang ya. Jadi, medan vektornya E pangkat X sin Y, E pangkat X cos Y. Nah, ya. Dengan di sini M, fungsi M-nya adalah E pangkat X sin Y ya. Jadinya do M do Y adalah turunan sin itu cos. Jadinya E pangkat X cos Y. Sedangkan untuk NXY-nya adalah E pangkat X cos Y. Apa do N do X-nya? Do N do X-nya berarti kita turunkan E pangkat X. E pangkat X turunannya E pangkat X. Ini cos Y. Nah, baru cari curl-nya di sini ya. Karena medan vektor bidang punya bentuk curl tertentu. Jadi kita langsung gunakan curl F-nya. Nabla cross F di sini akan menghasilkan do N do X min do M do Y K. Gitu ya. Karena do N do X dan do M do Y-nya sama, maka ini nanti akan 0 ya. Kita hitung saja. Do N do X-nya ya pangkat X cos Y. Do M do Y-nya juga. Nih. Jadi kita dapat di sini 0K ya. Atau curl-nya 0 di sini. Oke ya. Karena curl-nya 0, jadi F-nya konservatif. Ya. F konservatif, maka karena F konservatif, ya, integral C, nih, oke, integral C, E pangkat X sin Y dx ditambah E pangkat X cos Y dy bersifat bebas lintasan. Untuk sebarang lintasan C yang menghubungkan titik 0,0 ke 1, pi per 2. Nah, ya. Jadi, nanti lintasan dari 0,0 ke 1, pi per 2, ya. Mau lurus, mau berbelok-belok, ya. Atau mau bergerigi, mau berkerikil, ya. Energinya nanti akan tetap sama nilainya, ya. Nah, makanya kita akan menggunakan teorema dasar kalkulus, ya. Karena bebas lintasan, kita akan gunakan teorema dasar kalkulus integral garis ya. Jadi harus mencari F kecilnya ya. Akan dicari F kecil yang memenuhi medan vektor konservatif atau F sama dengan nabla F ya. Nah, F besarnya apa? Tadi E pangkat X sin Y, E pangkat X cos Y ya. Nah,
Ini akan sama dengan nabla F-nya berarti hanya do F do X dan do F do Y ya, karena di R2. Nah, sehingga di sini kita punya dua turunan. Do F do X, F pangkat X sin Y, dan do F do Y, F pangkat X cos Y. Nah, seperti itu. Ya, cari F kecilnya dari sini. Cari F kecil, berarti turunkan, maaf, integralkan dulu ya, supaya ketemu F-nya dari turunan. Integralkan, bebas, mau do F do X, mau do F do Y yang diintegralkan, boleh ya, sama saja nanti hasilnya. Nah, integralkan do F do X terhadap X, maka kita punya Fx, Y, integral F pangkat X sin Y, jadi Y-nya konstan ya. Maka di sini integral F pangkat X adalah F pangkat X sendiri, jadi F pangkat X sin Y. Plus C, nah ini kan fungsi dua peubah. X dan Y diintegralkan terhadap X, berarti Y-nya kita anggap konstan. Akibatnya C ini adalah fungsi atas Y. Ya, begitu. Nah, kita cari CY sekarang dengan cara menurunkan. Turunkan do F do Y terhadap Y. Nah, do F do Y berarti kita turunkan terhadap Y yang kita peroleh dulu. Nah, ini kita turunkan terhadap Y berarti sin ya. Pangkat X dianggap konstan. Turunan sin itu cos. Berarti pangkat X cos Y plus C aksen Y. Samakan dengan yang diketahui. Yang ini. Ya. Jadi, berapa tuh C aksennya? Teruslah C aksen Y kan 0 ya. Nah, siapa yang turunannya 0? Yaitu konstanta. Nah, seperti itu. Jadi, diperoleh di sini fungsi skalarnya adalah F pangkat X sin Y plus K. Ya, karena CY-nya kan ini K ya. Ini CY-nya K, jadi F pangkat X sin Y plus. Nah, kita kembali ke hitungan integral. Nih, yang ini ya. Ini hitungan integral yang ini. Maka dengan menerapkan TDK ya. Oke. Nah, C-nya kan di situ menghubungkan 0,0 dan 1, pi per 2 ya. Nah, jadi ini kita hitung berdasarkan evaluasi fungsi potensial di titik akhir yaitu 1, pi per 2 dikurangi di titik awal 0,0 ya. Jadi kalau kita mau lihat dulu nilainya ya di sini untuk 1, pi per 2 berarti F1, pi per 2 itu adalah pangkat 1 sin pi per 2 itu 1 plus K, berarti ini plus K ya. Dan untuk 0,0, F 0,0 berarti pangkat 0 kali sin 0, 0 ya. Pangkat 0, 1, sin 0 itu 0, jadi 0, 0 plus K yaitu K. Nah, maka kita tinggal memasukkan nilainya. F1, pi per 2 itu E plus K, dikurangi F00 adalah K. Jadi hasilnya adalah E. Begitu. Ya. Nah, belum tentu
Kalau adik-adik pakai parameterisasi, garis contohnya ya. Oke. Menghasilkan hal yang mudah atau hal yang cepat gitu ya. Karena di sini ada E pangkat X sin ya, ada epsilon sama sin, kemungkinan di dalam parameterisasinya nanti harus pakai integral parsial ya. Tapi kalau dengan TDK kita cukup cari F kecil ya. F kecil pun di sini pengintegralannya cukup sederhana. Oke, seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Semoga cukup jelas ya untuk langkah-langkahnya. Kalau ada yang belum jelas atau miss di suatu penjelasan, segera interupsi ya, supaya bisa saya jelaskan lagi. Yang seperti ini kalau ketinggalan, ya takutnya miss untuk keseluruhan ya. Oke, jadi nanti tolong kasih tahu saya kalau ritmenya terlalu cepat ataupun ada hal yang miss atau belum dipahami. Oke, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, teorema Green, ya, penghijauan. Oke, teorema Green ya. Kalau lupa, aduh, teorema Green lupa gitu ya. Nah, diingat-ingat dulu. Oke, teorema Green menghubungkan integral garis melalui perhitungannya jadi integral lipat 2. Nah, ya. Oh, berarti di sini kita harus punya, karena ada integral lipat 2, jadi C-nya harus tertutup berorientasi positif. Nah, oke, tertutup berorientasi positif sehingga ini integral C, C-nya tertutup jadi ada O-nya, MDX plus NDY sama dengan nah, integral lipat 2 do N do X min do M do Y DA. Oke, nah ini teorema Green. Nah, berarti sekarang udah kebayang gitu ya. Udah kebayang nih, tinggal nanti menentukan mana M-nya, mana N-nya, lalu digambarkan nih lintasan tutupnya supaya tahu daerah D yang dilingkupi. Ya, itu. Oke, ya. Nah, biasakan kalau misalkan lupa, dibuat dulu. Apa namanya, eh, apa yang akan kita gunakan ya. Baik, nomor A. Hmm. C-nya kurva tertutup. Dibentuk oleh garis Y sama dengan X per 2 dan garis Y sama dengan akar X antara 00 ke 42. Oke, maka di sini kalau kita perhatikan lintasan C-nya ada di kuadran 1 ya. Baik, Y sama dengan X per 2 berarti dari 0,0 ke 4,2 ya. Hmm. Kita punya garis. Nah, misal ini garisnya. Y sama dengan X per 2. Dan kurva Y sama dengan akar X.
Nah, ya. Oke, ini Y sama dengan akar X ya. Dari 0,0 ke 4,2. Oke, ini lintasannya. Tertutup berorientasi positif ya. Jadi arahnya ke atas. Set, set. Gitu ya. Dia lewat garis, lalu lewat yang akar X ke sini ya. Tuh, seret, seret. Ini lintasan C-nya. Ya, berarti daerah yang di tengah, ya daerah yang ini, itu adalah daerah D. Nah, ya itu daerah D-nya. Maka nanti untuk menyelesaikan integral lipat 2, daerah D-nya bisa kita pilih ya. Tipe 1 yang X-nya konstan atau tipe 2 yang Y-nya konstan ya. Oke, saya mau hitung langsung aja. Ya, boleh. Kalau mau hitung langsung juga ya. Tapi hitungnya 2 kali ya. Nah, di sini berhubung diminta menggunakan teorema Green ya. Jadi sudah diperintahkan nih, sudah diperintahkan pakai teorema Green. Harus ya, harus pakai teorema Green. Jadi dihitungnya pakai integral lipat. Ya, sekali lagi, kalau diperintahkan menggunakan teorema Green, hitungnya pakai integral lipat. Ya, jadi bukan pakai integral garisnya. Kalau dengan integral garis ini 2 kali, ya, itu namanya hitung langsung. Hitung langsung. Nah, kalau hitung langsung ya harus pakai integral garis. Kalau pakai teorema Green, berarti pakai integral lipat 2. Paham ya? Oke. Nah, untuk D-nya, di sini kita bisa menuliskan tipe 1 saja ya. X-nya konstan 0 sampai 4. Sedangkan untuk Y-nya dari bawah ke atas, yaitu dari X per 2 ke akar X ya. Baik. Nah, ini sudah ada. Oke. Nah, kalau kita identifikasi dari soal, ini berarti MDX-nya, MDX plus NDY. Jadi, kita perhatikan MX, Y-nya adalah 2XY ya. Dan NX, Y-nya adalah Y kuadrat. Jadi, kita perlu do N do X dan do M do Y. Kita hitung. Do M do X-nya 2Y ya. Maaf, do M do Y harusnya. Oke, kita hitung lagi. Do M do Y-nya adalah 2X ya. Sedangkan untuk do N do X-nya adalah 0. Jadi, dengan menggunakan teorema Green, kita sudah punya di sini daerah D-nya, kita juga sudah punya turunan parsialnya, maka integral C 2XY dx tambah Y kuadrat DY, kita hitung dengan menggunakan prinsip teorema Green, jadi integral lipat, do N do X min do M do Y dA, atau di sini eh, kita masukkan ya do N do X-nya 2X, maaf 0, do N do Y-nya 2X. Ya, jadi integralnya nanti integral minus 2X. Nah, kita masukkan batas-batasnya 0,4 X per 2 akar X min 2X dy dx. Nah, jadi tinggal menyelesaikan integral lipat 2 ya. Nih, integral lipat 2-nya jadi apa? Kita integralkan ya. Min 2XY. Evaluasi X min 2 sampai akar X ya. Berarti kita punya 0 sampai 4. Min 2X pangkat 3 per 2. Min plus X kuadrat ya. Hmm.
X per 2 akan dimasukkan ke sini, jadi min 2X kali X per 2, 2-nya habis ya, jadi X kuadrat. Dx. Nah, baru diintegralkan nih. 3 per 2 integralkan 5 per 2 kali ini min 4 per 5 ya. X-nya pangkat 5 per 2 ditambah sepertiga X pangkat 3. Evaluasi 0,4. Nah, jadi hasilnya min 4 per 5, 4 pangkat 5 per 2, tambah sepertiga, 4 pangkat 3. Ya, 4 pangkat 5 per 2 berarti 4 pangkat 2, 16. Ya, min 60. Berapa nih? 16 kali 4. Min 64 per 5 ya. Maaf. Berapa? 4 pangkat 5 per 2. 16 kali 2, 32 ya. 32 kali 4, 128. Jadi min 128 per 5 ditambah 64 per 3. Nah, nanti tinggal disederhanakan ya. Di ini ya. Kalau ada integral lipat 2 berarti menggambarkan daerahnya itu harus ada ya, supaya representasi daerah D-nya tipe 1 atau tipe 2-nya itu dengan mudah bisa tergambarkan ya. Oke, sudah cukup jelas ya? Coba yang B. Coba yang B. Pakai teorema Green juga. Berarti dihitungnya pakai integral lipat 2. Yang B itu C-nya dibentuk Y sama dengan 0, sumbu X. X sama dengan 2, oke. Dan parabola Y sama dengan akar X. Oke, kita gambarkan dulu lintasannya ya. Nih, kita gambarkan lintasannya. Sumbu X. Kemudian X sama dengan 2. Ini ya, X sama dengan 2. Dan parabola. Berarti ini parabola Y sama dengan X kuadrat sin 2,4 ya. Nah, ini lintasannya. Berorientasi positif di situ ya. Bu, di sini tidak dikasih tahu C-nya orientasi apa. Sesuai dengan perjanjian, ya, di dalam matematika itu keberlakuan teorema Green berorientasi positif. Jadi,
Kalau tidak dikasih tahu orientasinya, maka itu orientasi positif ya. Itu sudah jadi kesepakatan dan tradisi ya di matematika. Nah, maka daerah D-nya berarti yang di dalam ini. Nah, ya. Oke. Ini C-nya berarti ini D. Maka untuk D-nya bisa kita nyatakan. Paling gampang juga tipe 1 di sini mungkin ya. Di mana X-nya itu konstan dari 0 sampai 2 dan Y-nya dari bawah ke atas itu dari 0 ke X kuadrat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan teorema Green di sini akar Y dx, akar X dy. Kita perhatikan mx, y-nya adalah akar y ya. Dan untuk nx, y-nya yang nempel ke dy itu akar x ya. Jadi ini kan mdx plus ndy ya. Jadi m-nya akar y, n-nya akar x. Sesuai dengan teorema Green, kita cari do m do y. Berarti do m do y di sini 1/2 akar y ya. Dan do n do x juga sama. 1/2 akar x. Atau ini jadi setengah y pangkat min setengah, karena nanti kan akan kita integralkan ya. Nah, lebih gampang pangkatnya ada di atas. Oke? Nah, jadi terapkan teorema Green, sehingga perhitungan integral yang ini, nah, oke, akan kita hitung berdasarkan integral lipat 2. Do n do x min do m do y dA. Ya, kita masukkan sekarang. Daerah D-nya 0 sampai 2, 0 sampai X kuadrat, do N do X-nya setengah X pangkat min setengah, do M do Y-nya min setengah, Y pangkat min setengah, DY dx ya. Nah, Y dulu yang kita integralkan, jadi kita punya 0 sampai 2 setengah X pangkat min setengah Y. Nah, ini berarti Y pangkat min setengah diintegralkan jadi Y pangkat setengah 1/2 jadinya ini Y pangkat setengah ya. Oke, terapkan aturan integralnya. Ini setengah kan dikalikan 2 ya. Ini 1/2. Min setengah tambah 1 kan setengah. 1/2 2, 2 kali setengah 1 ya. Oke. Masukkan X kuadrat. Jadi kita punya 0 sampai 2 setengah X pangkat min setengah kali X kuadrat jadi X pangkat 3/2 ya. Min X kuadrat dipangkatkan setengah jadi X. Nah, seperti itu. Dikurangi 0 ya. Kalau Y dievaluasi di 0, ini jadi 0. Oke. Nih, jadi kita punya 3/2 diintegralkan. 5/2 kali 2/5, berarti ini 1/5 ya. Dikurang setengah X kuadrat. Nah, maka kita dapat 1/5, 2 pangkat 5/2 dikurangi setengah kali 4. 2 pangkat 5/2 itu 4 akar 2 ya. Jadi 4/5 akar 2 dikurangi 2. Oke, ini ya. Oke, kalau teknik perhitungan sih saya percaya ya adik-adik juga sudah berpengalaman, tinggal meningkatkan ketelitian. Ya, yang penting ini dari
penerapan teorema Green, integral garisnya dihitung jadi integral lipat. Ya, seperti itu. Oke, jelas ya? Semoga jelas ya. Nah, insya Allah jelas ya. Tadi kan keren ya. Saya arahkan sedikit, wah udah bisa apa namanya mengeksplor soal-soalnya ya. Oke, nanti pertahankan apa namanya pertahankan dan tingkatkan nilai-nilainya ya. UAS harus paling tinggi lagi rata-ratanya. Oh, ya, percaya pasti bisa ya. Oke, nah kita lihat nih. Ada soal teorema Green. Ya, kebetulan ini harusnya nanti ada di soal tutorial ya. Pak Adit belum kirim soal tutorialnya. Nah, ini adalah soal teorema Green yang cukup khusus. Kenapa khusus? Nah, kita lihat ya. Eh, apa namanya? Kita lihat nanti pengaruh perhitungannya. Ya. Di mana nanti bentuk dari integral yang khusus itu biasanya datang dari bentuk medan vektor yang punya representasi cukup berpengaruh. Contohnya adalah kincir air, ya. Bukan kincir air, apa ya itu namanya? Hmm, ya, istilahnya apa namanya? Ya, kincir air gitu ya. Nah, kincir air kan di situ harus menggerakkan air sehingga membentuk pusara. Nah, adik-adik kan udah saya tunjukkan tuh suatu medan vektor yang dia bentuknya pusara air. Nah, kalau dia membentuk pusara air, biasanya nanti untuk luas penampang dari turbinnya bisa dihitung menggunakan integral lipat ini. Oke, coba perhatikan di sini. Ya, pertama perhatikan dulu nih bentuknya. Jangan lupa ada setengah di depannya ya. Hmm, setengah integral C. Oke, saya lupa kasih pengantar ya. Perhatikan. Nah, biar jadi kalimat ya. Perhatikan bahwa integral C min Y dx tambah X dy. Berarti ini kalau kita pecah jadi min setengah Y dx tambah setengah X dy. Oke, ini M-nya ya. Maka medan vektornya itu adalah M dx berarti min setengah Y tambah N dy berarti setengah X. Nah, ini ini adalah bentuk medan vektor pusara air. Adik-adik ingat nggak ya? Waktu itu kita kuliahnya online di jam tutorial, saya menjelaskan medan vektor. Lalu kita gambarkan di mana medan vektor ini dia membentuk pusara air. Dengan panjangnya medan vektor itu setengah dari eh, panjang vektor posisi. Jadi kalau di titik 2,0 dia panjangnya 1. Nah, dia begini bentuknya. Masih ingat ya? Oke, ya, jadi dia membentuk pusara air. Oke, nah kalau membentuk pusara air ini banyak digunakan di ini apa namanya kincir air ya untuk menentukan luasnya tidak sembarangan kincir air tersebut kan supaya airnya ini berputar ya. Nah maka nanti karena ini bentuk apa namanya medan vektor pusaran air, oke, yang menentukan
luas turbin penggerak airnya. Jadi nanti bentuk integral garis ini harus menuju ke menentukan luas daerah. Ya, oke. Coba deh lihat ya di sini. Menentukan luas daerah. Oke. Kita perhatikan ya. M-nya kan min setengah Y ya. Jadi do M do Y-nya adalah min setengah. N-nya setengah X. Jadi do N do X-nya adalah setengah. Tuh. Ya. Nanti integral ini harus sama dengan integral lipat dA. Ya. Karena sama dengan menentukan luas di situ. Ya. Oke. Nah, kita lihat dulu daerahnya. Atau lintasan di situ, lintasan C-nya ya. Ini lintasan C-nya adalah Y sama dengan 4X ya. Y sama dengan 4X. Dan Y sama dengan 2X kuadrat. Oke, nah kira-kira seperti ini mungkin ya. Orientasi positif. Ada yang tahu ini titik potongnya berapa adik-adik? Itu titik potongnya berapa ya? Maka 2X kuadrat harus sama dengan 4X ya. 0 sampai 2. 0 sama 2 ya, oke. Nah, betul. 0 sama 2 ya. Berarti ini 2,8 ya. Oke, baik. Nah, ini C-nya ya berarti untuk daerah D-nya yang ada di dalam ini. Baik ya. Jadi D-nya bisa kita tulis di sini. X-nya 0 sampai 2 ya. Oke. Nah, untuk Y-nya bergerak dari bawah ke atas. Berarti dari 2X kuadrat ke 4X. Nah, seperti itu. Ya. Nah, maka dengan teorema Green, dengan teorema Green, kita akan menghitung ini nih. Ini kan kita hitung yang nanti ini harus mengarah ke luas. Prinsipnya ya. Oke. Masukkan do M, do X, dan do N, do Y-nya. Jadi kita punya integral D. Di sini do N, do X-nya setengah. Do M, do Y-nya min setengah. Tuh. Jadi betul ya. Ini menjadi DDA. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti ini salah satu bentuk teorema Green yang khusus ya, di mana setelah menerapkan integral lipat duanya, integral garis ini sama seperti menghitung luas daerah D di situ ya. Kan luas D. Nah, kalau luas D-nya bisa dihitung dengan rumusan yang kita punya, misal daerah D-nya berupa lingkaran, atau berupa segitiga, atau berupa persegi. Nah, adik-adik juga boleh menerapkan prinsip tersebut ya. Tapi kan ini daerah D-nya tidak punya bentuk luas, rumusan luas kan, jadi tetap harus pakai integral lipat ya. Yaitu dengan menghitung 0,2 2x kuadrat sampai 4x dy dx ya. Nih. Ya, maka kita punya 0 sampai 2, 4x min 2x kuadrat. Jadi 2x kuadrat min 2 per 3 x pangkat 3. Atau di sini 8 min
16/3. Nah, 8 itu 24/3, 24 kurangi 16, 8 ya. Jadi jawabannya 8/3. Ya, nah prinsip luas dari penampang turbin air pakai integral garis ini. Ya, nanti tinggal disesuaikan mau berapa kali lipat. Ya, mau berapa kali lipat ini kecepatan pusara airnya. Nanti berarti, nah si luas ini juga menyesuaikan ya. Begitu ya. Oke. Nah, yang lainnya kita masuk ke sirkulasi dan flux ya. Nah, jangan lupa nih, jangan sampai tertukar mana sirkulasi, mana flux di situ ya. Cara membedakannya udah pada tahu? Udah pada tahu belum? Udah pada ngantuk ya? Jangan atuh. Nah, caranya, nah kita letakkan partikel ya, suatu partikel contohnya. Nah, partikel tersebut kan bergerak menurut medan vektor F ya. Nih, misal dia bergerak dengan medan gaya F. Tapi di lintasan C itu dia harus bergerak mengikuti C, jadi ada vektor singgung T di situ yang diikutinya ya. Nah, sedangkan ada juga nih yang menarik dia keluar, yaitu vektor N yang tegak lurus dengan T di situ ya. Jadi flux, nah flux itu kan eh, flux itu mengukur seberapa banyak fluida yang melintasi lintasan tertutup C. Jadi flux itu harus betul-betul keluar. Nah, kalau keluar berarti yang diikuti adalah vektor N. Jadi flux itu F dot N. Sedangkan kalau sirkulasi itu kan berarti dia harus berputar nih mengelilingi lintasan C, maka yang diikuti vektor T. Jadi sirkulasi adalah F dot T atau sirkulasi itu sama seperti usaha atau energi bergerak sepanjang lintasan C. Ya, oke, maka ini flux ya, flux F itu adalah integral C F dot N. Jadi F dot N itu flux ya. Nah, gimana flux menghitungnya? Mengubah ke integral lipat divergensi F. Nah, kalau flux divergensi ya, apa rumus divergensi? Yaitu do M do X tambah do N do Y dA. Nah, ini untuk flux ya. Nah, sirkulasi, oke, sirkulasi F itu adalah T. Berarti F dot TDS menunjukkan sirkulasi. Nah, apa yang dihitung di sirkulasi? Berarti sirkulasi itu kan kemampuan rotasi ya, berputar tuh, bersiklus, bersirkulasi ya. Oke. Nah, maka di sini adalah curl ya. Curl F.
Kalau F kan vektor, berarti harus dijadikan dot K. Nah, ya supaya eh, bisa jadi fungsi integral ya. Kalau F dot K itu adalah sirkulasi atau dihitungnya integral lipat 2 do N do X min do M do Y dA. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini menghitung flux dan sirkulasi memakai integral lipat seperti ini. Oke, digambarkan dulu tuh lintasannya. Persegi, ya, gampang kalau persegi ya. Persegi 0,0, kemudian ke 1,0, dan ke 1,1, lalu kembali ke 0,1 ya. Nah, seperti ini. Lintasan C-nya ya. Berarti D-nya itu yang dalam. Oke, kalau persegi kan gampang ya. Menyatakan selangnya. Karena kalau persegi kan selang X sama Y-nya konstan. Ini kan X-nya berarti 0,1, Y-nya juga 0,1. Nah, seperti itu. Nah, jika kita perhatikan F-nya, X kuadrat I plus Y kuadrat J, maka di sini MX, Y-nya adalah X kuadrat ya. Kita cari turunan parsialnya, do M, do X. Nah, kita perlu semua turunan parsial, karena akan menghitung, apa namanya, hmm, divergensi dan curl F dot K ya. Nih, do M, do X, do N, do Y, do N, do X, do M, do Y. Jadi kita perlu semua turunan parsial. Do M, do X-nya 2X, do M, do Y-nya 0. Oke, untuk NX, Y di sini, Y kuadrat ya. Do N, do X-nya yang 0, do N, do Y-nya 2Y ya. Nah, sehingga kita tinggal menghitung sekarang flux. Flux F, yaitu F dot N ds ya. Integral lipat 2 dari divergensi. Divergensinya adalah do M, do X plus do N, do Y ya. Nih, kali masukkan do N, do X-nya 2X, do N, do Y-nya 2Y. Nah, jadi 2X tambah 2Y, dy, dx ya. Nah, tinggal dimasukkan batasnya. 0,1, 0,1. Dihitung nih. 2XY plus Y kuadrat. Atau di sini 2X plus 1 ya. X kuadrat plus X. Jadi fluxnya adalah 2 ya. Permisi Bu, angkanya Ya. soal itu si vektor F-nya itu Y kuadrat I ditambah X kuadrat J. Oh, kebalik ya. Yang ini Raffi, kebalik ya saya ya. Iya Bu, Oke, iya. kita perbaiki. Aduh, udah malam. Oke, berarti di sini do M do X 0 ya. Do M do Y 2Y. Baik. Do N do X berarti 2X. Do N do Y 0 ya. Jadi fluxnya berapa? 0 tambah 0. Oh, 0, betul. Jadi fluxnya 0 ya. Baik. Fluxnya 0, betul ya. Jadi ini karena do M do X-nya 0, do N do Y-nya 0, maka di sini ketemu fluxnya adalah 0 ya. Oke, fluxnya 0.
Nah, berarti langsung sirkulasi. Oke, terima kasih Raffi. Baik, kalau sirkulasi, F.TDS berarti di sini curl F dot K ya, DA. Atau langsung saja kita masukkan do N do X min do M do Y. Nah, baru di sini ketemu 01, 01, do N do X-nya 2X ya. Do M do Y-nya 2Y. Nah, ini harusnya jadi betul. 2XY min Y kuadrat, maka kita punya 2X min 1 ya. X kuadrat min X. Jadi sirkulasinya 1. Tuh. Oke. Nah, gitu ya. Fluxnya 0 berarti harusnya tidak ada yang keluar ya di situ. Tidak ada yang keluar dari lintasan C. Jadi dia hanya setelah sampai lintasan C, dia hanya bersirkulasi ya. Tidak sampai keluar meninggalkan lintasan C si partikel. Oke, divergensi betul ya ini ya. Divergensi itu kan cross nabla cross F ya. Jadi kalau dua dimensi berarti dot M, N. Oke, betul ya. Do M do X plus do N do Y. Betul, ini divergensi. Baik, satu soal lagi ya. Ini satu soalnya menarik. Nah, ini gampang, tapi soalnya berkaitan sama konsep. Cuman di soal ini ada satu kesalahan yang fatal. Oke. Siapa adik-adik yang menemukan kesalahan itu kira-kira apa? Ini soalnya salah gitu kan. Nggak nyambung gitu ya. Cuman bisa kita perbaiki. Tapi bagian mana nih kira-kira yang nggak nyambung gitu. Kalau adik-adik sudah tahu kesalahan soal ini di mana, berarti sudah paham teorema Green. Aplikasinya ya, yang tadi sirkulasi dan curl. Maaf, sirkulasi dan flux. Yang flux C1 nggak, Bu? Yang integral tertutup C1 FNDS, soalnya kan akarnya kan berlawanan arah. Enggak ding, berarti yang C2. Oh, dia kan Oke. 20. Mm-mm. Tapi menurut Raffi ini ya, ini kan yang diketahui. Lalu diminta menghitung ini. Nyambung nggak? Coba lihat lagi ke sini. Oke, perhatikan dua aplikasi ini. Oke. Nah, ini yang diketahuinya. Ditanyakan ini. Nyambung nggak? Enggak, soalnya nggak tahu itu lintasan S-nya itu yang mana. Yang daerahnya Eh, S itu. S Oh, itu daerah yang dibatasi oleh C1 dan C2.
C1 dan C2-nya di situ masing-masing berputar berlawanan arah jarum jam. Hmm. Oh, iya, tadi sebentar. Raya tadi, eh, oke, iya, Neng. Mana ya yang tadi? Yang tadi harusnya nol. Ah, ini ya. Kok satu? Satu, satu min satu, nol ya. Betul, ini juga nol. Ya, sip. Betul, Raya. Oke. Nah, kita kembali lagi. C1-nya, C1-nya kan lingkaran. Tuh, C2 juga lingkaran. C1 lingkaran berjari-jari 6. Oke, berarti kita buat besar ya lingkarannya. Nah, dia berjari-jari 6. Oke, sedangkan yang satu berjari-jari 2 ya. Maaf, berjari-jari 1. Nah, oke. Ini C1, ini C2 ya. Nah, S itu daerah yang dibatasi oleh C1 dan C2. Berarti S ini yang di tengah ya. S itu yang di tengah. Tapi di sini ini tuh salah. F dot N itu kan flux. Ya, F dot N itu adalah flux. Jadi, kalau mau ditanyakan integral lipat duanya, berarti ini harus divergensi. Ya, ini harusnya F dot T. Ya, ini harusnya F dot T. Ini juga F dot T. Baru yang integral lipat duanya curl F kan, dot K. Nah, yang ini kan tuh. Nih, F dot T. Maka di sini integral lipat duanya curl. Kalau F dot N kan harus divergensi. Ya, itu yang salahnya ya. Oke, jadi ini harusnya F dot T ya. Bentar, saya perbaiki. Ini harusnya F dot T bukan F dot N. Kalau F dot N integral lipat duanya harus divergensi di situ ya. Ini harusnya F dot T supaya integral lipat duanya di situ adalah ke F dot K. Baik. Nah, kita fokus dulu ke integral C1. Perhatikan, integral C1 itu F dot TDS ya. Dia berarti integral S1 ya. S1 yang mana? S1 berarti daerah yang di dalam lingkaran berjari-jari 6. Nah, ini S1 ya. Ini saya namakan S1 ya. Jadi integral S1 apa? Bentuk integral lipatnya kalau F dot K ya. dA. Nih, yang ini. Integral C F dot TDS sama dengan integral lipat 2 ke F dot K ds. Jelas ya? Oke. Nah, maka ini nilainya adalah 30. Oke, ya. Nilainya 30. Integral C2 F dot TDS yaitu integral S2. S2 yang mana? S2 berarti yang ada di dalam C2. Yang ini. Ini adalah S2. Jadi dia S2 curl F
dot K DA ya. Oh, ini bukan DS. Ini harusnya DA ya. Jadi saya salah hitung. Salah nulis. Nah, ini kalau integral udah berubah integral lipat 2 ini harusnya DA ya adik-adik ya. Mohon nanti diperbaiki. Nah, ya, ini sama dengan min 20. Nah, ditanyakan integral S curl F dot K DA. Berapa? Ya, dengan S-nya itu adalah daerah di antara C1 dan C2 ya. Nah, S1 kan yang hijau semua. S2 yang merah. Berarti yang donat yang tengah ini itu apa? Jadi S S1 itu kurang S2. betul. S1 kurang S2. Maka pada prinsip perhitungan integral, terutama integral lipatnya ya, integral lipat S, curl F. Ini kan prinsip integral lipat 2 kan ya bisa prinsip luas kan ya. Nih, DA itu adalah integral lipat 2 S1 curl F dot K DA dikurangi integral S2 curl F dot K DA. Ya, kalau integral lipat bisa prinsip seperti ini. Ya, daerah yang di tengah itu adalah daerah besar dikurangi daerah kecil. Ya, daerah besar dikurangi daerah kecil. Jadi daerah yang di tengah. Integral lipat 2 bisa prinsip seperti ini. Integral garis kan nggak bisa. Ya, makanya di sini dari integral garis diubah dulu jadi integral lipatnya. Ya, maka ini harusnya F dot T. Ya, bukan F dot N tadi. Maka S1 berapa tadi? 30 ya. Yang S2 min 20. Maka jawabannya adalah 50. Begitu. Sip. Ya, ini konsep integral, sifat integral lipat sebenarnya ya. Sifat integral lipat. Baik, ada pertanyaan adik-adik? Sudah lelah ya? Oke, ya. Jadi itu untuk latihan bebas lintasan dan teorema Green-nya ya. Ini saya punya soal yang cukup advance ya. Eh, kalau mau bisa adik-adik kerjakan. Ya, sebenarnya ini medan vektornya udah di R3 ya. Jadi perhitungannya di situ mungkin volume perhitungannya agak berat ya. Bukan susah, tapi memang volume perhitungannya agak berat ya. Di sini diarahkan periksa F-nya konservatif, lalu cari fungsi potensialnya, kemudian hitung integral CF dot DR. Berarti kan ini kalau terbukti F-nya konservatif, dia bebas lintasan ya. Kalau bebas lintasan, dengan lintasan C-nya seperti ini, nah, gimana perhitungannya? Oke, ya. Boleh ini sebagai soal latihan ya. Yang ini sifatnya sih bukan sulit perhitungannya, tapi memang volume pekerjaannya agak berat karena di R3 untuk F-nya. Ya, nanti saya arahkan juga jawabannya ya. Oke, ya untuk latihan ya supaya apa agak beda dengan yang nanti ada di soal tutorial ya. Oke, adik-adik, sepertinya cukup ya.
Cukup? Cukup ya? Kita istirahat ya. Baik, kalau begitu coba saya stop dulu recordingnya ya.